Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada. Bahwa kita boleh menjalani kehidupan ini bersama dengan Dia. Mari kita satukan hati, kita mau memuji Dia, memuliakan Dia. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bertemu kembali saudara-saudara di dalam ibadah resmi pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Allah. Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji, kami agungkan dalam pribadi Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih waktu dan kesempatan kembali Engkau anugerahkan kepada kami. Di tengah-tengah situasi yang masih mencekam, yang tidak mudah bagi kami lalui. Tapi Roh Kudus mengingatkan kepada kami bahwa kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Maka tenanglah jiwa kami di hadapan-Mu Tuhan. Sekarang kami akan masuk di dalam ibadah. Pada pagi ini kami mohon tuntunan, pimpinan, pertolongan-Mu kepada kami sekalian. Hamba menyerahkan pemberitaan kebenaran firman Allah yang memberikan kekuatan baru, memberikan penghiburan, memberikan dorongan di dalam kami mengikut Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan yang memberikan kekuatan baru kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Firman Tuhan yang mendasari dalam ibadah pagi hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 13. Pengkhotbah 3 pasal 3 ayat 13. Pengkhotbah pasal 3 ayat 13 katakan demikian. Bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Sekali lagi, Pengkhotbah 3:13. Bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Amin. Saudara-saudara, kita masih ada di dalam situasi kondisi yang tidak mudah. Setelah 5-6 bulan kita lalui dalam sikap hidup kita hari lepas ke sehari. Ya, sejak Maret sampai dengan September dan kita memasuki bulan Oktober. Masih suasana negatif, ekonomi, kehidupan sosial, dunia pendidikan. Demikian juga di dalam kehidupan beragama. Di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Karena apa? Ancaman COVID-19 ini belum mereda. Nah, jika kita melihat statistik jumlah yang terpapar, saya terkesan dengan statistik yang dibuat oleh Ade Armando. Memang banyak yang terpapar, tetapi jumlah kesembuhan itu meningkat. Puji Tuhan. Kemudian puji Tuhannya apa nih? Angka kematian menurun tiap bulannya. Walaupun masih tetap ada yang meninggal tak tertolong. Demikian juga kita mengucap syukur bahwa masyarakat akan semakin sadar. Puji Tuhan. Sehingga terhindarlah dari paparan virus yang merajalela ini. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan Yesus, mengapa si penulis Amsal katakan bahwa orang bisa makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala jerih payah, itu adalah pemberian Allah. Tapi ada hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dalam ibadah pagi hari ini. Hal apa itu? Ada 3 hal. Poin yang pertama, butir yang pertama, di dalam Yohanes 8 ayat 44, Yohanes 8 ayat 44 katakan demikian. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita melihat di sini bahwa iblis dengan antek-anteknya itu mempunyai rencana. Untuk apa? Membinasakan manusia. Percaya tidak percaya kepada Tuhan Allah. Tapi puji Tuhan, siapa yang mendengar firman Allah, membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, terhindar dari hukuman atau murka Allah yang akan datang sekali waktu. Nah, rencana iblis berhasil kalau banyak manusia menolak anugerah Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya sekeluarga boleh percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Ini anugerah yang luar biasa. Oleh karena itu ayat yang tadi katakan di dalam poin yang pertama tentang rencana kuasa gelap. Ya, dia berdusta, dia membunuh. Karena sejak awal iblis itu jahat. Iblis itu pembunuh manusia. Iblis tidak mau kalau manusia diselamatkan. Karena iblis ini dendam kepada Allah. Oleh karena itu tiap periode, tiap zaman selalu ada kekacauan di dunia ini. Kalau tidak perang, ada teroris. Kalau tidak ada teroris, sakit penyakit merajalela. Kalau tidak, terjadi berbagai macam konflik yang terjadi. Oleh karena itu, sejak manusia berontak dari ketaatannya kepada perintah Allah, maka Kejadian 3 menceritakan kepada kita bahwa akibatnya kegelapan menguasai manusia.
Disambung dengan ayat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, katakan demikian, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita melihat di sini bahwa kuasa gelap itu memang merencanakan membunuh, membinasakan manusia, menolak anugerah Allah dengan berbagai macam cara. Ya, oleh karena itu terjadi malapetaka, terjadi musibah tiap zaman, tiap periode, karena manusia akhirnya putus asa, binasa pada akhirnya. Rencana kuasa jahat berhasil kalau begitu. Tetapi puji kepada Tuhan bahwa Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk mencapai Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dan kita sekalian boleh diselamatkan oleh Allah. Nah, oleh karena itu, poin yang pertama, rencana kuasa gelap. Tapi poin yang kedua, karya Allah. Sejak awal penciptaan Allah mengasihi manusia, Dia menciptakan manusia, mempercayakan tugas tanggung jawab pengelolaan ciptaan Allah, khususnya yang ada di Taman Eden itu, supaya diusahakan dipelihara manusia, tapi kemudian tidak taat kepada perintah Allah. Tapi Allah menyelamatkan dari kebinasaan. Allah memulihkan hidup manusia. Allah memberkati. Puji Tuhan. Ini karya Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam Kejadian, ini segala bentuk berkat Allah yang disebut karyanya, baik secara jasmani maupun rohani, baik secara umum maupun secara khusus. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah ini seperti saya katakan, manusia dipercayai untuk mengelola segala sesuatu. Tetapi manusia akhirnya lebih taat kepada kuasa kegelapan. Manusia akhirnya berontak kepada Allah penciptanya yang agung. Manusia waktu mendapat perintah Allah ini, ia sadar bahwa di luar kemampuannya ada instansi yang lebih tinggi daripada mereka ini. Tapi mereka tidak menyadari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, manusia terhilang dari hadapan Allah. Sejak itu manusia di bawah kuasa kegelapan. Manusia binasa. Tetapi tiap-tiap kali kita memasuki Natal, kan ada lagu Natal, walaupun dunia tercerai, tetapi Allah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Oleh karena itu dalam Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Kehadiran Yesus ke dalam dunia ini mengubahkan status Anda dan saya. Dari orang berdosa menjadi umat Allah. Dari orang yang harus dihukum dimurkai oleh Allah. Tetapi justru Allah menyelamatkan. Allah memberikan status baru kepada kita. Menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Wahyu 21 ayat yang keempat katakan. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Puji Tuhan. Ini janji Allah untuk umat Allah di dalam pribadi Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kehadirat Allah yang kudus. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus. Inilah karya Allah yang luar biasa. Oleh karena itu mari kita tetap mengucap syukur. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Kita bisa tetap makan, minum,
Walaupun ada orang yang menahan diri untuk tidak banyak makan, ya, banyak minum, karena mungkin katakan ingin ikuti program kesehatan, silakan, puji Tuhan. Tiap kali saya diperhadapkan dengan makanan atau air minum, hati saya penuh dengan ucapan rasa syukur kehadirat Allah. Inilah berkat Allah, inilah karya Allah, bahwa Allah tidak tinggalkan kita barang sekejap pun, melainkan Ia tetap mendampingi, menolong, memberikan perlindungan kepada kita sekalian. Tapi tetap Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk apa? Mengimbangi, memikirkan situasi atau realita yang terjadi. Tetap memakai standar protokol kesehatan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, poin yang ketiga yang terakhir, kita melihat di sini, apa respon umat Allah yang sudah diselamatkan? Respon bagi umat Allah yang sudah diselamatkan, yang sudah mendengar firman Allah, membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, maka kita diubahkan status kita dari orang berdosa menjadi umat Allah. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi tugas, tanggung jawab atau kewajiban orang percaya? Maka saya menyusun beberapa hal di sini, yaitu mari kita belajar hidup di dalam kuasa pengucapan syukur kehadirat Allah. Dulu saya terkenang kepada almarhumah mama saya. Dia katakan waktu zaman Jepang itu sengsara, sulit. Sampai dikatakan katanya samping kain itu dari karet katanya. Panas. Makanan sulit karena dijajah oleh bangsa Jepang ini. Sengsara. Sampai dia katakan kepada saya, entong manggis ya, sehingga zaman Jepang. Saudara-saudara, kemudian saya membayangkan situasi sekarang ini dengan zaman Jepang. Sekarang segala sesuatu kita mengucap syukur, serba ada toh, asal punya uang saja. Mau beli apapun silakan ada. Mau makan apapun silakan ada. Asal ada uang. Nah sekarang uang juga nggak gampang nih. Banyak yang kena PHK, banyak yang gajinya dikurangi. Pabrik-pabrik, kantor-kantor, perusahaan-perusahaan tutup, sekolah-sekolah terbat tutup, semua ngumpul di rumah demi keamanan untuk kesehatan. Supaya tidak mudah terpapar. Ini tidak mudah. Tapi mari di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, mari kita belajar tetap bersyukur kehadirat Allah. Ya, di dalam Efesus 5 ayat 20, mengucap syukurlah dalam segala perkara. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Ya, untung ini bukan perang loh. Coba kalau perang, makanan susah, mau keluar juga terancam dengan peluru, takut, dan sebagainya. Oleh karena itu di tengah-tengah situasi sulit, mari kita belajar tetap bersyukur kehadirat Allah. Yang kedua, respon umat Allah menikmati berkat-berkat Allah, karunia Allah. Yaitu mari kita tetap berdoa syafaat, baik secara pribadi maupun kolektif. Gereja Gerakan Pentakosta Maranatha Cimahi tiap malam boleh bertemu di dalam persekutuan doa. Hati saya terenyuh penuh dengan puji Tuhan, sukacita. Dan selalu kalau saya diminta untuk doa penutup, terima kasih kepada Bapak Ibu semua saudara yang sudah bergabung di dalam persekutuan setiap malam dengan setia. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, kemudian kita menaikkan doa. Yang memimpin doa itu memandu, membagi pokok-pokok doa. Kita berdoa untuk saudara-saudara seiman kita yang dalam kelemahan tubuh. Kita berdoa untuk para orang tua yang bertambah usia, kekuatan berkurang. Mereka yang sakit, baik yang ada di rumah-rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka, kita dukung dalam doa untuk kesembuhan. Berapa banyak memang yang sudah didoakan, hanya Tuhan mempunyai kehendak atau rencana yang lain, Tuhan panggil pulang. Tetapi puji Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, baik pria, wanita, tua, muda, pada saat dipanggil pulang, sudah punya tempat jaminan, bukan mudah-mudahan. Di sana almarhumah reuni, bertemu satu kepada yang lain. Kenapa saya berani katakan demikian? Karena roh itu tidak bisa mati. Tubuh
dibuat dari tanah, diciptakan dari abu dan debu, kembali kepada tanah sekali waktu. Tetapi roh, arwah, ruah itu kembali kepada penciptanya yang agung. Puji Tuhan. Oleh karena itu mensyukuri berkat Allah. Berkat Allah secara fisik, tetapi ada juga gifts of God, berkat-berkat Allah itu berupa karunia di dalam kiprah pelayanan. Saudara-saudara, mari kita tetap menaikkan doa syafaat kehadirat Allah. Saudara-saudara seiman kita yang ada di Timur Tengah, yang di dalam situasi yang gampang, yang diburu oleh ISIS untuk dianiaya, dibunuh. Kita doakan mereka. Tapi saya mengucap syukur melihat tayangan luar negeri, di India, di Pakistan, di Iran, mereka tetap terikat kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Hidup dalam pengucapan syukur, tetap menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita mengasihi Allah lebih serius lagi. Tuhan izinkan terjadi pandemik COVID-19 ini merajalela ke seluruh dunia. Karena Allah dari sorga juga ingin melihat bagaimana sikap kasih kita ini. Apa berkualitas atau tidak. Dan saya mengucap syukur walaupun mungkin banyak yang kecewa, yang dalam keadaan putus asa. Tetapi berapa banyak yang tetap setia kepada Tuhan. Menaikkan doa tetap kepada Tuhan. Bersekutu secara pribadi dengan harmonis. Membaca Alkitab atau mendengarkan Alkitab. Silakan mau berbagai bahasa, itu Alkitab diterjemahkan. Sudah berapa, kurang lebih 2000 bahasa yang ada di dunia ini. Terjemahkan. Dulu saya mengenal beberapa pimpinan di gospel recording. Mereka membawa alat-alat masuk ke pedalaman. Untuk apa? The unreached people. Untuk mencapai penduduk yang belum dicapai oleh Injil. Seringkali Injil ini di dalam pemberitaan, di dalam masuk ke pedalaman, kita kalah dengan kosmetik. Kita kalah dengan Rinso, kalah dengan Pepsodent, kalah dengan Ciki yang sudah lebih dahulu ada di pedalaman. Tapi Injil belum masuk ke sana. Saya menyesalkan. Ya. Oleh karena itu sebagai hamba Tuhan saya pernah ada beberapa pedalaman. Saya pernah ada di Lampung, saya pernah ada di Riau, saya pernah ada di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur. Saya pernah ada di Papua. Untuk apa? Memberitakan Injil kerajaan Allah kepada manusia, kepada para penduduk. Memberitakan tentang kasih Allah. Bahwa Allah mengampuni seluruh umat manusia generasi ke generasi. Yang berikut, apalagi yang harus kita lakukan sebagai umat Allah? Melakukan pelayanan sesuai dengan karunia, posisi, tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh lembaga, oleh gereja, oleh para pimpinan gereja kepada kita sekalian. Nah, saya juga harus taat kepada aturan yang sudah dibuat di dalam tiap sidang raya, itu diatur kembali tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau tata dasar, tata tertib gereja kita, GGP, seluruh Indonesia. Mari kita melayani pekerjaan Tuhan dengan karunia-karunia yang Tuhan titipkan. Kadang bisa main musik, memimpin pujian, bisa mengendalikan sound system, bisa mengendalikan proyektor, bisa merangkai bunga, bisa mengatur segala sesuatu sebagai salah satu tugas yang harus dilakukan di gereja. Puji Tuhan, sehingga gereja boleh terselenggara. Sekarang kita harus ibadah online. Tidak bisa bertemu muka, bertegur sapa. Tapi di online kita bisa bertemu muka, bisa mendengar suara. Terbitlah sukacita saya di hadapan Tuhan. Mari kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan karunia yang Tuhan anugerahkan. Mari kita mengasihi sesama manusia. Seperti kita mengasihi diri sendiri. Itu perintah Tuhan dalam Markus 12 ayat 31. Ya. Mengasihi Allah dengan segenap jiwa, raga, segenap kekuatan, segenap akal budi. Tapi jangan lupa hukum yang kalah pentingnya, yaitu mengasihi sesama manusia. Siapa sesama manusia? Seringkali mereka yang mengesalkan hati kita di jalan, mengendalikan kendaraannya dengan seenaknya, membahayakan keselamatan pemakai jalan yang lain. Ya,
tapi kita tetap mengasihi. Kalau kita mengasihi, ada pengampunan. Kalau kita bisa mengasihi, kita bisa menerima keberadaan orang. Ini respon umat Allah. Banyak hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan dengan kita penuh pengorbanan kepada mereka. Kita mengasihi diri, menjaga diri untuk tidak menjadi contoh jelek kepada orang lain. Kesimpulan dari firman Tuhan, karunia Allah membuktikan kasih-Nya kepada manusia dan dunia, di mana semuanya itu hanya bisa diterima dengan bersyukur melalui iman, percaya saudara dan saya. Berbahagialah semua saudara dan saya sekeluarga besar yang bisa dihibur, dikuatkan, dilindungi, diberkati, walaupun kita masih berada di tengah-tengah sikon yang tidak gampang, sikon yang negatif. Tapi mari kita tetap naikkan mohon kepada Tuhan. Tuhan mampu dan berkuasa memulihkan situasi yang ada, sehingga kita boleh pulih. Kali waktu kita boleh beribadah lagi di gereja, bertemu dengan saudara seiman, kita bisa berbicara dari hati ke hati, kita bisa saling menyalami satu dengan yang lain, saling menanyakan kesehatan kita masing-masing. Puji Tuhan, sembah dan muliakan Allah selalu dengan segala God's gift, berkat-berkat yang Allah anugerahkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih apabila Engkau masih memberikan waktu kesempatan kepada kami sekalian untuk kembali kami dilengkapi, dikuatkan, dihibur dengan kebenaran firman Allah. Kami mengucap syukur apabila Engkau masih izinkan kami hidup di dalam dunia yang fana ini. Namun kami mengucap syukur sejak kami mendengar firman Allah, membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, maka kami sudah diberikan tempat yang abadi di alam baka pada sekali waktu nanti. Namun sejauh Engkau belum memanggil kami masing-masing, walaupun kami diizinkan masuk dalam situasi sulit, kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami barang sekejap pun. Ajar untuk kami juga tidak meninggalkan Engkau karena kecewa, karena putus asa, melainkan semakin hari semakin meningkatkan hidup penyerahan diri kami kepada Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang mampu dan berkuasa menolong kepada kami. Engkau juga yang menolong tiap pribadi keluarga yang lain sebagai saudara seiman. Demikian juga untuk gereja-gereja Tuhan yang masih berlibur, belum berani mengadakan ibadah-ibadah. Hamba menyerahkan semua mereka di dalam tangan pimpinan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Bapak Presiden kami Jokowi, yang dibantu para menteri, yang siang malam mereka terus mengadakan rapat demi rapat di dalam usaha membuat program-program untuk melawan COVID-19 ini. Bapa dalam sorga, hamba percaya vaksin boleh segera diketemukan sehingga kami boleh divaksin untuk menjaga imunisasi kesehatan kami masing-masing di dalam kami melawan COVID-19 ini. Hamba percaya Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang menolong. Terima kasih untuk para sukarelawan, sukarelawati yang rela mencoba vaksin yang sudah diketemukan. Biarlah itu boleh segera diumumkan dengan secepatnya kepada masyarakat, sehingga bangsa dan negara kami boleh tertolong. Terima kasih Bapak, hamba menyerahkan mereka yang terpapar, yang masih saat ini dirawat di rumah-rumah sakit. Hamba mohon berkat pertolongan-Mu turun atas mereka, sehingga mereka boleh sembuh, mereka kembali boleh pulang ke rumah, berkumpul kembali dengan keluarga. Hamba menyerahkan juga keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh kekasih jiwa mereka. Hamba mohon penghiburan-Mu turun atas mereka sekalian. Terima kasih Bapak. Hamba juga mendoakan untuk para gubernur, para wali kota, bupati, camat, lurah, sampai RW-RW di daerah kami masing-masing. Hamba mohon berkat-Mu turun atas mereka sekalian. Semua warga yang boleh dipimpin juga memfungsikan standar protokol kesehatan supaya terhindar dari paparan virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapak. Hamba menyerahkan para majelis, para pelayan, segenap anggota jemaat kami di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus,
persekutuan di dalam pribadi Roh Kudus, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan dorongan, semangat untuk kita mengikut Tuhan Yesus dengan setia, turun atas engkau sekalian hari ini. Sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Amin.